Karena saya juga pernah amanah 21 miliar, ya, hutang 21 miliar itu pernah terjadi pada diri saya. Ya, ketika kita ingin lunas, ingin apa? Dulu saya ketika saya belum memahami tentang memurnikan niat ini, dulu saya ingin supaya nggak dihina orang. Dulu saya ingin supaya saya bisa bangkit lagi gitu. Dulu saya ingin supaya saya bicara tentang diri saya sendiri. Tapi nggak bicara tentang kenapa 21 miliar itu terjadi pada diri saya. Berikutnya, ya. Berikutnya adalah untuk meraih kendaraan itu, ya. Change 0 to 1. Ya. Change 0 to 1. Ubah dulu yang 0 menjadi 1. Baru kendaraan Anda bisa, ibaratnya tiket nih. Tiketnya, ya. Tiket untuk mendapatkan keajaiban itu. Maksudnya apa sih Pak Nas? Nah, kenapa saya taruh judul Change 0 to 1 ini? Karena saya akan putarkan video. Ya, kita akan putarkan video lebih kurang 6 menit. Silahkan dinikmati video ini. Dicamkan betul-betul. Diperhatikan benar-benar. Ya, karena ini menjadi cara yang terbaik bagi Anda dan yang akan membedakan Anda dengan orang-orang yang membuat resolusi dan nggak jadi-jadi. Tapi kalau Anda insya Allah resolusinya jadi. Siap ya? Ya, sambil siapkan kopi, ya, siapkan kacang rebus, ya. Kita tonton dulu video berikut ini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. It's the name of a famous method. In this method, you set goals for yourself on a daily or weekly. You start to put cross to the days on which you have reached your goal. You make a chain with these crosses and you don't give up. You don't break that chain. But you have a problem. Personal development specialists say that we should have goals. You know, they say like, don't sleep more than 6 hours, learn a language, finish a book every week, don't stop, always run, don't give up on your dream, don't break the chain. Okay, I don't object to them. I also have a table and put crosses on it every day and go after many goals, no problem. But you know what? They don't talk about the most important part of it. Let me give you a simple mathematical example. Try to imagine that you are adding numbers, and imagine that the numbers you have added up to this year is, for example, 35 in total, and you start from this year. For example, you will add 4 in this year, and then add 8 in next year, and it goes on. And there is an unknown time which counts down, and when it ends, you can't add any other number. Okay, you start the addition. Plus 4, plus 8, plus 7, plus 3. You add ambitiously, you keep adding and adding. Plus 6, plus 5, and okay, they say time is over. Then you realize that you have added the numbers into a giant parenthesis, and there is a 0 multiplication at the end of it. It wipes out all the numbers you have added all those years, and the result becomes 0. Of course, you are disappointed. All your efforts have been wiped out by the 0. A regret arises inside of you. You say, I wish I had seen the whole picture at the beginning and realized that 0 and changed it with 1 before I started the addition. I think you got the point. Okay, guys, you may have goals for this year and afterwards. Learning a language, finishing a book every week, increasing your monthly income to $15,000, not sleeping more than 6 hours, etc. But for what? For what do we set goals exactly? Why don't we break the chain? If it is just for a more comfortable or a more respectable life, remember that all this will already be 0 with death. The death will wipe out all of them. The person who knows English will be equal with the one who doesn't know. The one who earns more will be equal with the one who earns less.
The one who can reach his goals will be equal with the one who can't. So, if at the end of it, the death will zero everything, so what is the meaning of adding more numbers with an ambition? It just increases the degree of the disappointment that you will feel. So the logical thing is seeing the whole picture at the beginning. In this life journey, which will end in an unknown time, my first job must be to prevent death from being zero. Well, can I really prevent death from being zero? I mean, since everything will leave my hands and will be lost, is there any other way that would transform them into something eternal? I mean, isn't there any kind of stamp for eternity that would impress all of the things that I possess and say, look, there is a seal on them and you can't wipe them out, okay? They will remain forever. The only one to say such a thing is the owner of the everything. And he says, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ. Everything, the languages you learn, the money you earn, the books you read, everything will be perished, إِلَّا وَجْهَهُ, except their way towards Him. So the Creator of our life says, if your intention is towards Allah, if the thing you do is for His acceptance, it won't disappear, it will be transformed into eternity in paradise. So learning a language, finishing a book every week, being rich, everything, if they are towards Him and for His sake, eternity stamp being pressed on them. For example, in this year, I will study English for 10 minutes daily. For what? Because serving Islam in the field of English is so important, and I want to gain acceptance of my Lord with it. That zero has turned into one. This year, I will finish a book every week. Why? Because this is the way of being a more sophisticated person and serving Islam better, and Allah, who is eternal, will be pleased with it. Good news, that zero has turned into one, because now His acceptance is your intention. I aim increasing the income of my company to $150,000. For what? Because I will spend that money on spreading the message of the Quran to the whole world and the publications that would please Him. You have exterminated the zero because now your goal is towards Him. We add and add like this through our lives, and they don't end with death. People who seek Allah's sake in their actions kill their death. Death cannot zero their additions. If the thing we do is for His acceptance, it is not mortal. You may say, I don't really love Him that much, and maybe I don't really believe in Him that much either. So how can I do everything for His sake? I don't even know who He is. My brother or sister, that's the problem. You don't even know who He is. And actually it is our first job in this life, recognizing Him. That's the first step. The more you recognize Him, the more you love Him. And the more you love Him, the more you seek His sake in your actions. So learn about Him. Who made you? What does He want? Why does He give you such a billion things in each day? Read, find out. Turning the zero into one is a lifelong process. Start at the point that you are missing and try to fix it. Like the specialists say, don't break the chain, but keep the chain to gain His acceptance. Run, but run to be eternal. An unknown time counts down, and before starting to add the numbers, the first thing you have to do is to remove that zero. Otherwise, everything you added will be wiped out. Luar biasa, ya. Don't break the chain. Jangan putuskan rantainya. Tapi pelihara rantainya dengan menggapai ridhonya terlebih dahulu. Ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu syai'in halik. Semua yang ada akan musnah. Illa wajhah. Kecuali wajahnya, kecuali keridhoannya, kecuali hanya dirinya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa selama ini resolusi kita kok tidak gampang kita raih? Karena ternyata itu semua adalah untuk ambisi diri kita sendiri. Itu hanya untuk kebanggaan diri kita. Itu hanya untuk kita menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Ternyata goal-goal yang kita cita-citakan itu hanya untuk kita mengatakan diri kita berprestasi di dunia.
Tapi kita tidak peduli dengan apakah Allah telah ridho dengan saya. Banyak orang yang ingin mencapai satu tujuan, tapi ternyata caranya malah jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa kita membuat resolusi 2021? Kalau seandainya semua hanya akan dikalikan dengan nol, hanya akan dikalikan dengan nol, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan ternyata berujung hanya dengan kematian. Orang-orang yang tercapai goalnya mati juga. Orang-orang yang tidak tercapai goalnya mati juga. Semua hanya akan nol. Tapi apa yang tersisa? Yang tersisa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang bermanfaat, amal jariah, sedekah yang dilakukan, dan doa anak-anak yang besar. Maka seandainya itu yang tersisa, sudah fokus saja dengan itu. Nah, maka dalam kesempatan kali ini kita ingin mengingatkan kepada diri kita bahwa resolusi 2021 itu harus masuk dalam bus, dalam kendaraannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak masuk dalam kendaraan Allah, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa Anda membuat resolusi, ya? Resolusi. Ini saya baca beberapa orang yang resolusinya, contohnya misalnya ya, 2021 corona hilang di muka bumi. Apa? Coba tanya pada diri sendiri. Apa yang kita inginkan dari pernyataan itu? Karena sebenarnya ya, yang kita bisa lakukan itu adalah bagaimana kita mengubah apa yang ada dalam diri kita dan tidak mengubah apa yang ada di luar kita. Ini yang sering terjadi, resolusi 2021, resolusi 2020, 2019 ya. Kita resolusinya adalah sesuatu yang kita nggak bisa capai. Sesuatu yang di luar diri kita. Ya. Ada yang mengatakan ingin mendapatkan mendapatkan amanah yang lunas. Ya, lunas amanah, lunas hutang gitu ya di tahun 2021. Sekarang pertanyaannya, tanyakan dulu. Itu 0 atau 1? Itu 0, nggak ada harta, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena amanah-amanah ini pola yang saya lihat gitu ya. Ya, karena saya juga pernah amanah 21 miliar, ya, hutang 21 miliar itu pernah terjadi pada diri saya. Ya, ketika kita ingin lunas, ingin apa? Dulu saya ketika saya belum memahami tentang memurnikan niat ini, dulu saya ingin supaya nggak dihina orang. Dulu saya ingin supaya saya bisa bangkit lagi gitu. Dulu saya ingin supaya saya bicara tentang diri saya sendiri. Tapi nggak bicara tentang kenapa 21 miliar itu terjadi pada diri saya. Ternyata karena dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Lalu kemudian caranya saya ubah. Rapihkan dulu ya dosa-dosa yang dulu pernah saya lakukan. Baru kemudian setelah itu dirapihkan niatnya. Bahwa selesainya semua persoalan adalah agar saya bisa beramal jariah. Bisa bermanfaat buat orang lain. Udah gak penting bermanfaat untuk diri sendiri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bermanfaat menjadi amal jariah buat orang lain. Pengen kurus misalnya. Pengen diet di tahun 2021. Sekarang pertanyakan pada diri kita sendiri. Apakah itu 0 atau 1? Karena gak ada bedanya orang kurus sama orang gemuk. Di alam kubur gak ada bedanya. Ya, mendingan gemuk ya. Tapi masuk surga daripada kurus, ternyata malah masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyakan, diet yang kita lakukan itu apakah diet yang agar kita bisa beramal jariah, bisa meninggalkan sesuatu yang baik, bisa bernilai di sisi Allah. Kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu itu musnah, sirna, hilang, habis kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ridho Allah menjadi penting bagi resolusi kita. Ya Allah, saya tidak ingin yang lain kecuali ridhomu. Aku tidak ingin yang lain ya Allah kecuali ridho darimu. Kalau engkau ridho, aku lunas amanah ini, maka izinkan aku menyelesaikannya dengan caramu.
Seandainya corona ini memang harus hilang di muka bumi ini, pertanyakan, apakah hilangnya corona itu karena egoisme kita, ketakutan diri kita menghadapi corona, ketakutan kita karena kita nggak punya harta dan seterusnya, atau sebaliknya? Ya Allah, aku ingin corona ini hilang, agar aku bisa beramal lebih banyak, agar aku bisa membantu banyak orang. Dan aku serahkan semuanya kepadamu. Seperti pernyataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menghadapi musibah dan masalah, aku tidak tahu apakah musibah ataukah nikmat yang menghantarkan aku kepada ridho Allah. Sehingga musibah dan nikmat ini udah gak ada bedanya. Yang paling penting adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk sama-sama kita ubah, ya, kita ubah cara kita. Change 0 to 1. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali untuk menjadi dasar bagi kita. Dan tentu ini baru permulaan dari materi kita. Kita akan gali lagi lebih dalam bagaimana mewujudkan apa yang kita sampaikan ini. Dan tentunya ya, ada satu surat yang Imam Syafi'i mengatakan seandainya ya Al-Quran itu hanya berisi satu surat ini saja sudah cukup sebenarnya. Dalam sebuah ya ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya semua orang itu menghadapi waktu itu berada dalam dua golongan saja. Orang yang nggak berhasil dan orang yang berhasil. Tapi kebanyakan manusia nggak berhasil. Kebanyakan manusia semuanya nggak berhasil. Illa kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang change 0 to 1, bahwa semuanya hanya untuk Allah, 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 Allah saja. Ya. Ada orang-orang yang dia pengen diet tapi supaya ya penghasilannya banyak karena mendapatkan job yang bagus, berarti ternyata bukan untuk Allah. Ya. Ada yang ya dia belajar ya, tapi semata-mata hanya untuk mendapatkan kenaikan pangkat jabatan, bukan untuk Allah. Nah maka di sini wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal-amal yang soleh yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apalah kita resolusi 2021 punya rumah, tapi ternyata caranya bukan amal soleh. Maka yang paling penting di sini adalah amal solehnya, bukan dreamnya. Karena dream itu pasti berangkat dari amal. Amal itu ada yang soleh, ada yang salah. Punya rumah tapi dengan kredit, riba. Apa yang terjadi? Rumahnya nggak ada keberkahan sama sekali. Maka itu yang merugi. Tapi saya nggak punya rumah Pak Nas, so what gitu loh. Ngontrak dengan harta halal lebih mulia dibandingkan dengan punya rumah tapi dengan harta yang haram. Ya, amal soleh. Maka yang diperhatikan cuma amal yang soleh, amal yang soleh. Karena amal itu ada dua, amal yang soleh, ada amal yang salah. Nah dia hati-hati sekali dengan hal itu. Kemudian dia menasihati. Ya, sebenarnya kayak peristiwa ya. Mengucapkan selamat Natal misalnya begitu ya. Sebenarnya sederhana saja. Ukur saja pakai surat wal 'asr ini. Apakah dengan mengucapkan selamat Natal itu kita bisa saling menasihati dalam kebenaran? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Setelah kita menasihati, sabar, caranya harus yang baik gitu. Ya. Ternyata banyak yang mengucapkan selamat Natal juga nggak punya nilai dakwah sama sekali. Ya, kalau nggak punya nilai dakwah, terus untuk apa? Ya, kalau nggak punya nilai dakwah mengucapkan selamat Natal, ya lebih baik diam. Tapi kalau seandainya kita bisa mengucapkan selamat Natal, ya, tapi kita sambil katakan bahwa dalam Islam, ya, Isa ini adalah kami muliakan. Tapi kemuliaan beliau sebatas nabi. Tapi mulia, ya. Tapi ada Tuhan yang mulia. Dan Tuhan yang mulia itu tidak lahir di tanggal 25 Desember. Kalau itu yang bisa Anda lakukan, silahkan ucapkan selamat.
Tapi selamatnya itu diiringi dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu jadi ukuran kita. Kalau enggak, ya buat apa? Ya, hanya ingin mengakui, hanya ingin berhubungan baik, ya. Ternyata ya untuk hubungan baik kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara, bukan dengan mengorbankan akidah. Nah, jadi itu jadi ukuran ya. Yuk sama-sama kita gandakan niat. Kita luruskan niat, gandakan niat, sempurnakan niat sehingga akhirnya niat kita betul-betul ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu maka Anda berada di dalam kendaraannya Allah. Kendaraan Allah untuk mencapai resolusi yang Anda inginkan. Ya. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Itu dia, lagunya luar biasa. Kita bisa melipat waktu. Apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala bisa wujudkan, ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.